Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 43 sampai 45. Dimuliakanlah Tuhan. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini tentang bagaimana pemberitahuan yang kedua dalam Injil Lukas yang isinya sangat ringkas. Yesus sudah memberitahu mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kali ini hanya dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Hal itu menangkap satu segi yang paling sulit dibayangkan, yaitu bahwa utusan Allah, Mesiasnya, tidak akan berjaya, melainkan jatuh ke dalam kuasa manusia. Dalam Lukas 9:23 masih berlaku, yaitu bahwa pengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Maka jalan dikuasai manusia daripada menguasai manusia tidak dapat dihindari. Mengenai hukum Allah, kita akan melihat bahwa Yesus menggantikan kita. Tetapi mengenai cara hidup kita di bumi, Yesus merintis jalan yang harus kita tempuh. Ternyata untuk mengikuti Yesus bukan saja kita belum luput dari penderitaan umum di dunia ini, tetapi juga harus memilih jalan seperti yang Yesus akan membawa kita ke dalam penderitaan di bawah tangan manusia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali kita tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan? Mungkin sudah seringkali terlontar dalam doa-doa kita ketika mengalami situasi sulit. Banyak peristiwa yang terkadang tidak kita inginkan, tetapi malah justru terjadi. Seringkali pula ketika jawaban yang diharapkan tidak juga kunjung ditemukan, kita justru marah dan berpaling dari Tuhan. Dalam khotbah hari ini, di mana para murid juga tidak begitu saja mengerti mengenai Kristus yang harus menderita. Sebagai seorang pemimpin yang besar, konsep bahwa Yesus harus menderita dan menyerahkan diri tidak ada dalam pikiran para murid. Mereka mengira bahwa Yesus seharusnya dipermuliakan sebagai utusan Tuhan, bukan menderita. Oleh sebab itu, kenyataan bahwa Yesus harus menderita dan wafat justru tidak dihirukan dan ditolak oleh mereka. Dalam hidup ini, kita juga ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika ada peristiwa yang tidak diinginkan, kerap kali kita tidak bisa menerimanya.
Hal ini sama dengan yang dialami oleh para murid. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit akan nasib sang guru. Akan tetapi justru di balik semua peristiwa pahit yang kita alami, ada kemuliaan Tuhan yang menunggu untuk dianugerahkan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Tuhan tidaklah buta, Tuhan tidaklah tuli. Ia pasti akan mendengarkan, akan melihat seruan umatnya. Ketika kita mengalami persoalan hidup, kita selalu berkata, "Mengapa ini Tuhan?" Tanpa kita merenungkannya terlebih dahulu. Seharusnya terlebih dahulu kita renungkan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan lewat berbagai persoalan yang kita alami. Tidak jarang kita merasa tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Ketika itu terjadi, yang kita lakukan yaitu datang menghampiri Dia, berseru dan berdoa kepadanya. Melalui seruan dan doa, kita dapat berbicara dengannya serta melupakan segala permasalahan, segala perasaan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kadangkala kita tidak mengerti jalan Tuhan, namun yang perlu kita imani adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu artinya dalam kegelapan, bahkan badai sekalipun, Tuhan selalu menguatkan dan menyertai kita sehingga kita dapat bertahan. Saudaraku seiman dalam Kristus, ketika kita berseru kepada Tuhan, berarti kita percaya bahwa Tuhan masih mau mendengarkan seruan kita. Kita juga tahu bahwa sesungguhnya Allah menyimak, Allah mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, berarti kita juga melihat masih ada harapan kita. Kita berserah kepadanya dan masih ada suara Tuhan yang bisa, yang akan menghibur dan menjawab setiap kata dari seruan kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, sampai kapanpun kita tidak dapat melepaskan Tuhan. Ketika kita berserah kepadanya, berarti kita siap dan sabar untuk menantikan apa yang ingin Tuhan perbuat bagi kita. Kita harus sabar karena waktu dan cara Tuhan yang terbaik untuk kita. Untuk itu, mari kita berbicara dan berseru kepadanya agar kita beroleh ketenangan, damai dan sukacita. Mari kita terus belajar memahami maksud Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Firman inilah yang akan membentuk pengharapan sehingga kita tidak lagi salah menilai tentang maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu untuk seluruh kehidupan kami. Terangilah akal dan hati kami agar mengerti maksud dan firman-Mu setiap hari. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.